Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat beribadah kembali bersama-sama. Saya percaya sepanjang minggu ini kita mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Yang mengalami kasih Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Sebab Yesus kita adalah Tuhan yang baik. Dia satu-satunya Bapa yang setia, yang mengasihi kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Karena kasih Tuhan, kami ada hari ini. Kami tahu bahwa hidup kami adalah anugerah Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan dalam hidup kami. Tuhan yang baik, Engkau yang memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk kami memiliki hidup yang lebih berarti di dalam Engkau. Kami sangat bangga memiliki Tuhan seperti ini. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang setia. Engkau yang mengasihi kami lebih dari siapapun Tuhan. Bahkan lebih dari orang-orang terdekat kami. Engkau yang memahami hati kami. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Oh ya ralabasyik ya ralabatakara labalabalabasakarala. Engkau baik Tuhan. Kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami datang bersama-sama memuji memuliakan Engkau Tuhan. Bersama dengan umat-Mu Tuhan, kami bersatu hati. Menaikkan setiap kerinduan hati kami di hadapan Tuhan yang Maha Tinggi. Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian. Mulialah nama-Mu Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang memberkati setiap anak-anak Tuhan dalam perjalanan. Kau terus yang menjamah hati mereka Tuhan, dan membawa mereka bersama-sama ke tempat ini. Dan kami boleh sama-sama diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, syukur hanya kami naikkan bagi Tuhan saja. Haleluya. Amin. Mari kita datang dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Kita berterima kasih sebab Dia baik. Bapa, Kau setia.
hatimu di hadapan-Mu. Dia mengasihi engkau lebih dari apapun, lebih dari orang tuamu sekalipun. Ya rala bataka rala bangaba. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang Mari katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana. Mari tinggikan dan muliakan Tuhan Yesus kita. Yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang Mari lebih lagi katakan, ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah. Mari lagi katakan, kami nyanyi Hosana ya Tuhan. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Mari saya undang bagi berdiri bersama-sama. Salam kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus kita hebat. Muka belakang juga kalau bisa. Haleluya. Tuhan kita yang memerintah. Haleluya. Mari kita berdiri buat Tuhan. Tuhan kita yang memerintah. Dia hebat, kuat dan berkuasa.
Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat dan rahmat yang Kau berikan bagi kami. Kau mengajari kami untuk kami memberi ya Tuhan. Dan biarlah dengan hati yang penuh dengan sukacita, kami boleh memberi pada saat sore hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
kami. Haleluya. Kasih yang memberikan kami hidup, bahkan hidup yang penuh kelimpahan. Kau anugerahkan bagi kami. Yesus, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Katakan sepenuhnya, Engkaulah Yesus Tuhan. Ya, Kau angkat kami dari lumpur dosa, Kau bentuk kami, Kau ampuni, Kau anugerahkan karunia-karuniamu, oh Raja, di atas segala Yesus, kuasa kami mohon. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, Yesuslah Tuhan. Engkaulah Raja selama-lamanya, berdaulat. Tepuk tangan bagi Yesus kita. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu di tempat maha tinggi. Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja dan segala raja bagi kami untuk selama-lamanya. Roh Kudus, kami memohon biar Engkau menyatu dengan roh kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami dan melakukan firman Tuhan. Sebab kami tidak berdaya tanpa-Mu Roh Kudus. Sebab itu kami mohon pimpinlah sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas lawatan-Mu buat anak-anak-Mu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus dan demi nama yang berkuasa itu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. 1 bulan ini kita bicara bagaimana seorang yang bisa menang atas pencobaan dan lulus atas ujian. Kalau pencobaan datangnya dari siapa? Dari iblis atau dari sahabatmu? Bisa juga dari iblis, bisa juga dari iblis yang memimpin menguasai sahabatmu. Hati-hati. Kalau ide-idenya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Kalau engkau berpikir bahwasanya, wah, aku sedang dalam pencobaan. Tetapi yang tidak benar dibuka-buka juga di handphone. Lalu ke tempat lokalisasi dan judi. Itu bukan dicobai namanya, menceburkan diri. Kalau pencobaan itu dari luar, dari si iblis untuk menjatuhkan kita, karena tugasnya iblis adalah mencuri, membunuh dan membinasakan.
Kalau ujian adalah suatu proses yang membuat kita lebih dewasa. Kalau saudara lulus dalam ujian SLTP selesai, maka akan ke SMA terus naik tingkat. Selesai S1, S2 STLR. Nah, kita bicara hari ini bagaimana wanita yang kuat. Coba lihat, perhatikan. Apakah wanita yang kuat seperti ini? Tampilkan. Pernah lihat gini? Pernah? Ototnya, dengan bodinya, ngangkat berapa sih? 87 kilogram ya? 87 kilogram. Saya ngangkat 30 kilogram aja dulu. Dulu nih ya, 17 tahun udah, aduh, berat. Kenapa ketawa? Ada mirip bodinya seperti ini? Apakah ini yang saudara masuk ada yang kita pikirkan wanita yang kuat? Sudah. Itu secara otot, yes ya kan, secara otot jasmani. Tetapi yang mau kita bicarakan ini wanita yang kuat, rohnya yang bugar, rohnya yang kuat, bukan sekedar ototnya kuat. Ya, bisa ngangkat 87 kilogram, silap sikit suaminya pun di smackdown, patah leher suaminya kan. Oh, bukan seperti itu. Nah, kita coba belajar dari wanita di Sarfat. Memang Elia ketika berjalan atas perintah Tuhan, tapi kita hari ini bicara dan belajar melalui wanita yang kuat ini, wanita yang hebat. Yuk, buka 1 Raja-Raja pasal 17, ayat yang ke 9 sampai dengan 16. Dekat mic-nya dengan apa? Yang cewek dan cowok? Udah, yang lengkong? Absen. Oke yuk, yang ke 9, dua-dua ya. Bangunlah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Lihatlah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk menopangmu. Yang 10, dua-dua ya, yang pria abang gandeng. Lalu ia bangkit dan pergi ke Sarfat, dan tiba di pintu gerbang kota itu. Dan tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu bakar. Lalu ia memanggilnya dan berkata, bawalah kepadaku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Lalu ia pergi mengambilnya, dan dia memanggilnya serta berkata, bawalah kepadaku sepotong roti di tanganmu. Dan dia menjawab, demi Yahweh, Elohimmu yang hidup, aku tidak mempunyai sepotong kue, kecuali segenggam tepung dalam tampayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan lihatlah, aku sedang mengumpulkan kayu bakar dan aku mau pulang untuk mengolahnya bagiku serta bagi anakku. Dan setelah memakannya, maka kami akan mati. 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, lakukanlah menurut perkataanku, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong kue daripadanya, dan bawalah kepadaku. Setelah itu, kamu membuatnya bagimu dan bagi anakmu. 14. Karena beginilah Yahweh Elohim Israel berfirman, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai Yahweh menurunkan hujan ke atas muka bumi. 15. Lalu ia pergi dan melakukannya menurut perkataan Elia. Maka dia makan, dia dan Elia serta seisi rumahnya selama hari-hari itu. 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Yahweh yang dia katakan dengan perantaraan Elia. Haleluya. Wanita yang tangguh, tough, kuat. Kenapa sisi wanita yang kuat, tetapi kita ambil contohnya dari wanita yang ada di Sidon. Ya, Sidon ini sekarang negara Libanon, ya, kaya dengan kayu aras, kayu yang kuat, yang mahal-mahal. Nah, dia adalah seorang janda tua ya. Janda tua artinya umurnya sudah lansia, dia tidak punya suami, bukan S3 ya, sirang sosirang ya.
Dia benar-benar cerai dan mati. Suaminya mati dan dia tidak mampu, tak berdaya. Ya, dulu namanya Sarfat ini adalah kota yang sedang mengalami kekeringan. Paceklik. Coba tampilkan bagaimana daerah yang 3 tahun tidak ada hujannya. Lebih kurang 3 tahun tidak ada hujannya. Apa yang terjadi? Coba lihat. Ada tanah yang retak-retak. Ada lembu tinggal tulang, kulit dan angin. Retak-retak kan? Lalu apa lagi coba? Tampilnya. Sungai kering. Mencekam. Ini saudara punya emas batangan gak ada guna nih. Ya kan? Punya saldo ratusan juta, miliaran gak ada guna. Karena apa? Karena tidak ada yang mau dibeli. Apa hasil sumber daya alam? Semua kering. Tidak menghasilkan apapun. Ini dalam keadaan yang begitu mencekam, paceklik dan di ujung tanduk. Wanita tua ini, wanita yang hebat ini, wanita yang tangguh ini sedang berjumpa dengan hamba Tuhan. Kenapa saya katakan dia wanita tangguh? Satu, cirinya dia menghargai hamba Tuhan. Bahkan ketika perjumpaan dia tahu di hadapannya hamba Tuhan, semua apa yang dikatakan hamba Tuhan ini dia mendengarkannya dengan baik dan benar. Kalau dia pikir aku sedang berusaha untuk melanjutkan hidupku. Kau mengatakan ambillah air. Sementara air adalah barang langka pada saat itu karena musim kering. Tidak ada hujan 3 tahun lebih kurang. Elia menyampaikan sudah minta minum, minta roti. Bayangkan. Coba kita di posisi janda ini. Apa kali lo lupanya? Kan itu mungkin kan? Apa kali lupanya hamba Tuhan ini? Aku harus makan perutku dulu, anak-anakku dulu, betul? Secara logika benar kan? Kita akan prioritaskan diri kita dan keluarga kita, benar? Itu logikanya. Tapi dia melangkai logika. Dia mengambil keputusan di luar hasratnya, di luar seleranya. Tapi dia ingin menyenangkan hamba Tuhan di hadapan yang sedang di hadapannya. Luar biasa janda ini. Janda yang tua tidak punya apa-apa. Karena dia tinggal punya tepung segenggam. Tepung segenggam. Bukan cinta segenggam ya. Tepung segenggam. Mau jadi apa dengan tepung segenggam? Roti bundar kecil? Apakah bisa mengenyangkan kita? Coba. Sementara roti bundar yang kecil dibutuhkan sekali buat dia dan anak-anaknya. Dia mengumpulkan kayu satu batang demi satu batang. Dikumpulkannya ranting kering untuk membakar wadah dan wadahnya itu akan dituangkan minyak. Lalu minyaknya akan diletakkan tepung yang sudah diaduk tadi. Pernah bayangkan martabak? Lebih kurang gitu lah kali ya. Makanan Timur Tengah dia tepung. Nah kalau kita kan makanan pokok kita beras. Mereka gandum. Tinggal segenggam. Luar biasa wanita ini. Kenapa saya bilang wanita tangguh? Dia luar biasa. Dia tidak memikirkan lagi perutnya. Dia tidak memikirkan lagi keluarganya. Bukan karena dia ibu yang tidak memikirkan anak ataupun tidak sayang pada anaknya. Tapi dia menghargai hamba Tuhan yang di depan itu. Di depan hadapannya. Makanya dia mau mendengar perkataannya. Ambil air. Buatkan tepung yang segenggam itu, buatkan ke saya, lalu yang terjadi adalah kami akan mati, Pak. Elia, kami akan mati, saya dan anak saya akan mati, tinggal segenggam tepung, jadi roti kami makan dan matilah kami, karena tidak ada lagi stoknya, tidak ada lagi uangnya, tidak ada lagi bahan-bahan yang bisa membuat mereka makan secukupnya. Kalau kita pada saat ini makan sepuasnya. Tahu dari mana ciri-cirinya? Pegang perut masing-masing. Puas. Kalau nggak puas pasti kempes, ya kan? Bayangkan kalau wanita ini memberi dari sisa terakhir yang dia punya. Coba kita pikirkan. Apa yang kita terima berkat dari Tuhan selama ini? Kita bandingkan apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan.
Gak usah cerita harta, cerita talenta, waktu, tenaga. Semua siap memberikan yang terbaik yang ada di tempat ini. Yang siap katakan amin. Bayangkan kalau kita di posisi janda ini. Coba wanita, siapa mau jadi janda? Nggak ada yang mau kan? Ada yang mau, Mam? Kau mau, Mam? Mau jadi janda? Enggak. Tidak punya suami dan tidak punya apa-apa, mau? Hah? Mana mau dia? Kecuali dulu kalau si umur 25 tahun aku masih langsing ya lah, mati-mati lah kau. Enggak ya? Tidak ada yang mau di posisi janda ini. Situasi alam, lingkungan mencekam, pacekli, kering. Stok yang ada di dompet nihil. Bahan makanan yang di dapur krisis. Mengerikan. Kita masih merasakan krisis moneter, udah banyak yang mengeluh. Nah ini antara lagi harga-harga agak mengeluh. Masuk mobil yang nggak bisa isi pertalite, sibuk cari barcode. Solar nggak bisa isi solar, mobil solar, sibuk cari solar. Gabut dia ya. Ya mengerikan. 1 liter yang satu yang 5 ribuan, yang satu 1 liter 16 ribuan ya sekarang ya. Berapa? Yang dari saya. Nah, lebih kurang 3 kali lipat lah, hampir kan. Coba pikiran. Begitu masukkan ATM, nengok saldo sedikit sekali, wah gimana nih anak istri ini. Begitu cek lagi sekali lagi ATM, wah yang lain gimana nih calon istriku nih, bisa nggak nanti ku lamar dia? Ya kan? Hah? Beli cincinnya, beli gaunnya, prewednya, nggak sesuai prewed, prowed, ya kan? Bagaimana biaya? Masuk lagi anak yang mau kuliah, aku bulan 4, bulan 5, bulan 6 harus masuk kuliah. Bagaimana uang pembangunan? Bagaimana uang UKT? UKT mulai dikelola. Gaji ayah, bapak harus gini. Gaji ibu harus gini supaya UKT-nya kecil. Mulai bermain ya dengan angka-angka. Saya diam aja dia ngomong begitu. Silakan kau buatmu, ku buatku kan gitu. Coba pikirkan, banyak kekhawatiran yang sedang kita alami ini sesungguhnya tidak seberapa dibandingkan wanita yang ada di Sidon, wanita janda tua ini, saudara kasih Yesus. Kalau dia janda kembang mungkin masih banyak yang nyari. Ini janda tua nggak ada lagi harapan. Harapannya hanya di hadapannya hamba Tuhan ini. Intinya, coba ayat yang ke-12. 12. Dan dia menjawab, demi Yahweh Elohimmu yang hidup, aku tidak mempunyai sepotong kue, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan lihatlah, aku sedang mengumpulkan kayu bakar, dan aku mau pulang untuk mengolahnya bagiku, serta bagi anakku. Dan setelah memakannya, maka kami akan mati. Lanjut. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, lakukanlah menurut perkataanku. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong kue daripadanya, dan bawalah kepadaku. Setelah itu, kamu membuatnya bagimu dan bagi anakmu. Lanjut. Karena beginilah Yahweh Elohim Israel berfirman, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai Yahweh menurunkan hujan ke atas muka bumi. Lihat perhatikan saudara kasih Yesus. Apa ciri-ciri wanita tangguh yang tough? Dia mendengarkan hamba Tuhan dan taat pada firman Tuhan. Sentuh kiri kanannya, taat pada firman Tuhan. Hai wanita tangguh, bilang. Hai calon suami wanita tangguh. Bapak-bapak, abang-abang, mau punya wanita yang nggak tangguh? Mau? Begitu nanti di store sedikit ribut, store banyak nggak pulang, jarang pulang, maksudnya belanja maksudnya. Kok wanita gini kok lagi banyak duit kan? Wah, berjalan ke mall tuh kan, nyanyi tuh bagai raja wali, kan? Terbang dapat digabung kursi kanan, berjalan tak pernah lelah, ya kan? Berlari tak pernah lesu. Karena apa? Karena dia semangat menengok stasi itu. Tapi kok di sini nggak ada ya? Nggak ada kan? Nggak ada yang ngaku.
Saya juga dulu suka gitu loh. Waktu masih sehat, kok nengok stasi yang gila-gila tuh, aduh menarik, ada boneka. Padahal nggak suka boneka, untuk si A yang beliin di stasi yang satu ada baju, bagus, ambil, ya kan. Nih beli ini, begitu pulang, udah habis nih. Gimana aku pulang ke Medan nih, tiket ke Jakarta Medan berapa nih gitu kan, bingung juga kan. Karena apa, memang begitu menggoda, ya. Tapi perhatikan saudara kasih Yesus, wanita ini benar-benar dia mendengar hamba Tuhan dan taat. Dia melakukannya. Kita sering mendengar firman Tuhan tapi tidak taat. Dia berkata demi Yahweh Elohim yang hidup. Saudara jangan asing. Yahweh, Yod-He, Ho-He, Yehweh, Yesua, Amasya, Yesus Kristus. Kalau Elohim, coba kita baca sekali lagi. Pada mulanya, coba ayat 1, boleh kan? Kejadian 1 ayat 1. Nanti jangan pikir, ini kok lain Tuhan yang disembah Bapak ini. Kok lain ayatnya? Ini bahasa asli, bahasa Ibrani-nya. Yuk, boleh ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Besim Elohim pada mulanya. Yuk. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Pada apa? Awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Nah, kan? Jadi Tuhan yang kita sembah, Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu. Tidak bisa terpisahkan. Elohim, Bapa di surga yang menciptakan langit bumi. Ayat keduanya. Bumi dalam keadaan tidak berbentuk dan kosong, dan kegelapan menutupi samudera raya, dan roh Elohim bergetar melingkup di atas permukaan. Roh Elohim, Roh Kudus, bahasa Ibrani Roh Wakades. Oke, yuk, berarti Bapa, Roh Elohim atau Roh Kudus. Yuk ayat ketiga. Ini ada, makanya di tunggal tidak ada tertulis, tapi tersirat. Ya, surat, yuk. Lalu Elohim berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi. Nah, lalu ayat 3 sekali pelan-pelan. Lalu Elohim berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi. Elohim berfirman. Coba baca Yohanes 1 ayat 1. Pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim. Pada awalnya ada firman, dan firman Yesus Kristus, ya. Dan firman itu ada bersama Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Yes. Yesus Kristus adalah Elohim yang berkuasa. Raja di atas segala raja, tidak terpisahkan. Makanya Tuhan di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru itu sama. Banyak namanya. Sedangkan kita aja kadang-kadang namanya saya Rudi, ya. Ada manggil Fris, yang bos-bos biasa itu kan. Ada manggil Patar, ya kan. Ada manggil Siregar, ya kan. Banyak. Ini yang maha kuasa. Nama yang berkuasa, katakan. Nama yang berkuasa. Makanya wanita dari Sidon ini, wanita Tuhan yang tak berdaya ini, percaya di hadapannya Elia, yaitu hamba Tuhan. Hamba Elohim. Yahweh Elohim yang berkuasa. Makanya dia percaya saja. Dan taat. Dia ambil segenggam itu, dia buat. Dan diberikannya. Kalau secara logika kita kemarin ini bodoh wanita ini. Toyoy ya, atau atos, agak tolol sedikit. Kenapa tidak diselamatkannya dulu perutnya? Tidak diselamatkan dulu anaknya. Tetapi ini wanita yang hebat, yang tangguh, yang tough. Dia percaya. Kita juga semua percaya ketika kita orang yang taat pada firman Tuhan, maka ada berkat-berkat yang tidak pernah kau pikirkan. Yang percaya katakan amin. Akan kau terima berkat-berkat yang tidak pernah kau dengar, tak pernah kau lihat. Maka Tuhan sediakan bagi orang yang percaya pada firman Tuhan dan taat. Amin. Harus percaya dan taat. Berarti ada action. Ada yang kita lakukan. Oh, aku percaya.
bibir. Tuhan Yesus itu adalah berkuasa. Iblis pun percaya, bos. Iblis pun percaya Yesus Kristus berkuasa. Coba lihat yang di Gerasa. Mau apa lagi kau? Kata legion yang sekitar 5.000 sampai 6.000 yang merasuki seseorang. Ketika diusir Yesus ke B2, pernah dengar? Diusir. Mau apa lagi kau? Yang berkuasa, anak Tuhan yang berkuasa, anak Elohim yang berkuasa. Iblis itu tahu Yesus berkuasa, tetapi dia tidak taat, dia pemberontak. Makanya jika kita orang yang percaya pada Yesus Kristus dan melakukannya, kau adalah anak Tuhan. Saya yakin di sini anak Tuhan yang percaya kata amin. Saya yakin. Karena kalau anak iblis ngeri lah. Ya kan? Mau jadi apa? Ini hari zaman terakhir, di akhir zaman. Sudah banyak ciri-ciri Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita orang-orang yang percaya. Kalau enggak Yesus yang menjemput, kita yang lapor Bapa di surga. Artinya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali ke rumah Bapa di surga. Jika iman kita didapati sedang percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka itu marilah kita terus berakar, bertumbuh dan berbuah yang manis dan ranum, menjadi dampak bagi sekeliling kita. Seperti ibu yang tangguh ini berdampak dan menjadi contoh. Bayangkan berapa ribu tahun yang lalu ini terjadi. Sampai 2025 kita mempelajari ada seorang wanita yang tangguh dari Sidon, dari Libanon, yang berani memberi hartanya, makanannya sedikit kepada hamba Tuhan. Dan dia percaya dan taat. Jadi contoh bukan? Ya kan? Coba lihat Raden Ajeng Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Bukan saham, bukan cek. Habis gelap terbitlah terang. Kita ingat kan tahun berapa tuh? Bulan April. Tahun berapa dia coba? Coba yang anak SMA. Tahun berapa Raden Ajeng Kartini dirayakan? 21 April tahun berapa dia? Buat terobosan di nasional dan dunia sampai Belanda. Hah? Anaknya? Apanya? Yang benar tahun berapa? Nggak tahu ya, sama lah. Kalian nggak tahu kan? Saya sama kalian, saya pun nggak tahu. Raden Ajeng Kartini membuat sejarah. Tidak rindukah saudara di tempat ini membuat sejarah? Coba. Tidak rindukah anak muda sini menyatakan bahwasanya aku benar-benar beriman pada Yesus dan aku ingin melakukan firman-Nya? Coba tadi kita mendengar apa? Ada apa? Gerakan BNN, Badan Anti Narkoba. Ada tadi ya? Sebagai duta apa deh? Anti narkoba. Duta pelajar anti narkoba. Kan luar biasa itu. Kami dulu bukan anti, sangat merindukan ya. Sebenarnya seperti itu kegiatan sangat luar biasa. Dia menyatakan bahwa narkoba ini menghancurkan masa depan, ya kan? Menghancurkan hubungan keluarga. Kenapa? Kalau kita sudah drugs, kayak kasar kami dulu, kami kehilangan hubungan dengan keluarga. Jarang pulang. Kalau pulang kalau ada resiko atau kain kotor semua di mobil baru pulang, masuk mesin cuci, pergi lagi. Hilang semua hubungan, masa depan hilang. Kuliah babak belur, ya kan? Perlu diproklamirkan bahwasanya narkoba itu bahaya, judi itu bahaya, LGBT itu tidak disukai Tuhan, ya kan? Mabra, tahu Mabra? Mabro, Kubam, tahu Kubam? Yang ketawa pasti ngerti. Sampai babak belur bukan? Padahal waktu minumnya kan, nanti jam 3 pagi minum lagi dia, campur, kan? Makin kuat. Padahal menderita di minumnya kan? Ya kenapa? Kaki kejepit bos ya. Oh bayangkan. Inilah
yang harus kita benar-benar pelajari. Kalau wanita yang tangguh, yang tough, dia akan tahu memilih tempat di mana dia harus berada. Amin. Wanita yang tangguh pasti tahu memilih tempat di mana yang bisa membuat masa depannya cerah, yang bisa membuat keluarganya terbangun. Amin. Dan juga pria-pria pasti juga menginginkan wanita yang tangguh. Untuk itu kita juga harus belajar dari pria yang tangguh. Amin. Yuk ayatnya. Lanjut ayatnya. Pemusik boleh ke depan. Lalu ia pergi dan melakukannya menurut perkataan Elia. Maka dia makan, dia dan Elia serta seisi rumahnya selama hari-hari itu. 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Yahweh yang dia katakan dengan perantaraan Elia. Artinya wanita ini membawa berkat. Musim kering berlalu, stok masih ada. Padahal sudah sekali makan lagi sudah habis. Tetapi inilah ajaibnya cara kerja Tuhan yang kita sembah. Dia tidak pernah terlambat menolong. Dia selalu tepat waktu. Amin. Dan dia tahu apa yang sedang kita butuhkan. Haleluya. Dia pasti memberi yang terbaik. Untuk itu juga mari kita belajar memberi yang terbaik. Yang siap katakan amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Semusim berlalu. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri, saudara kasih Yesus. Kita akan memohon agar engkau akan menjadi wanita-wanita yang tangguh. Dan kita juga menjadi pria-pria yang tangguh. Tough. Ya Rabbatakai, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Amin, amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di
wanita ini cukup percaya pada apa yang disampaikan hamba Tuhan ini, yang disampaikan Nabi Elia. Dan dia taat. Maka terjadi sesuatu yang tidak terduga. Berkat yang melimpah dianugerahkan baginya. Untuk itu tetaplah percaya. Kita nyanyikan ku percaya. Ku percaya. Yes. Ya Rabbah. Ku percaya. Ya, kami percaya ada mujizatmu masa masih depan yang ada luar biasa dalam yang kau anugerahkan hidupku. bagi kami semuanya jemaat Tuhan, anakmu. Yes, percayalah, Engkau Bapa yang baik, dia Bapa yang sangat luar biasa. Kita kata bersama-sama, ku percaya. Percaya, ku percaya, mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, Ku percaya. Katakan dengan sepenuh hatimu. Ku percaya, ku percaya. percaya, ku percaya, mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, Tiada yang, katakan sekali lagi, ku percaya. Jadi yang mustahil bagimu ya Tuhan. Yang kami percaya ketika iman kami tetap di dalam Engkau, apa yang kami rindukan, Engkau akan memberikannya bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik yang memberikan persembahan diakonia kami. Tuhan memberkati setiap anak Tuhan yang memberikan persembahan dan dapat memberi. Tuhan Kau juga memberkati supaya kemudian hari mereka juga boleh menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali.
berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Arahkan pandanganmu dan bukalah hatimu buat Bapa di surga. Kasih dari Bapa di surga, Bapa Yahweh Elohim, pencipta langit bumi dan isinya, yang begitu indah, anugerah yang sempurna, dan bahkan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus. Buat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacitanya ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya katakan bersama-sama amin.